Sejarah ditulis oleh pemenang. Pemeo ini sering banget kita dengar, bahkan mungkin kita yakini. Tapi jangan-jangan ada sejarah tandingan yang ditulis oleh si kalah. Apa jangan-jangan leluhur kita pun pernah memanipulasi sejarah? Mulai dari Mongol, Majapahit, hingga G30 SPKI. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia. Dalam Gibah Sejarah, segmen baru ACC Channel, kita akan menguak benarkah sejarah kita sudah bengkok, serta bagaimana cara meluruskannya. Yuk, kita bongkar. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan Candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Wah, Mas Asisi. Iya. Kan sering banget tuh ya di medsos, di mana-mana, termasuk di komen di video-video YouTube ACC Channel. Itu mesti ada yang ngomong gini. Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Mesti gitu. Kita ngomong Majapahit itu menguasai Nusantara misalnya, mesti dibilang, wah ya memang sejarah ditulis oleh pemenang. Gitu. Sejarah tidak berpihak pada yang kalah gitu. Nah menurut Mas Asisi, pendapat atau pemeo itu tuh gimana? Ya kalau aku pikir ya, itu kan memang sudah sangat umum sekali di mana-mana. Bahkan yang saya tahu ada seorang budayawan yang cukup terkenal juga ikut mempopulerkan itu kan, bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, sehingga banyak yang mempercayai. Tapi sebenarnya menurutku gini, pemenang atau kalah, dua-duanya manusia. Sejarah ditulis oleh manusia, manusia yang mau menulis. Bukan cuma pemenang, tapi yang kalah juga menulis. Oh, jadi yang kalah juga bisa menulis? Ada banyak contoh. Dalam sejarah kita? Ada. Nah, tak kasih contoh ya. Gimana? Ini, ingat bagaimana Dyah Wijaya mendirikan Majapahit. Jadi Dyah Wijaya itu setelah Kertanegara kalah, diserang oleh Jayakatwang, kemudian Dyah Wijaya berlindung ke Madura, dan kemudian dia mendirikan, setelah keluar dari Madura atas petunjuk Arya Wiraraja, dia akan mendirikan Majapahit nih. Nah itu kan kemudian bekerja sama dengan tentara Mongol atau tentara Cina Mongol, dinasti Yuan, yang kebetulan ingin menguasai Jawa pada masa itu. Jadi ketika tentara Mongol atau tentara Cina Mongol atau Tiongkok Mongol itu datang ke Jawa, bekerja sama dengan Dyah Wijaya, dengan Laskar Majapahit, kemudian menggempur Daha. Tahun berapa itu? Itu sekitar abad 13. Oke. Nah, ketika mereka menggempur dan kemudian menang, ini dalam sejarahnya nih, ketika mereka menggempur dan kemudian menang, kemudian Majapahit berhasil mengalahkan Daha, itu kan ceritanya si Dyah Wijaya akhirnya mengkhianati, tanda petik ya, mengkhianati tentara Mongol dengan akhirnya dia menyerang sendiri ke Mongol. Sekutunya yang ikut menyerang bareng-bareng dengan dia mengalahkan Daha. Dan dalam keadaan tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena waktu itu pesta mereka. Tentara Mongol itu sedang pesta. Tiba-tiba diserang secara mendadak oleh tentaranya Dyah Wijaya. Akhirnya terdesak mereka. Banyak sekali kerugian. Kemudian mereka berhasil naik ke kapalnya. Kemudian hanya kapal yang tersisa itu berangkat kembali pulang ke negaranya. Nah, lainnya yang nggak berhasil menyelamatkan diri dibakar. Gitu kan? Dari mana kita tahu catatan peristiwa itu? Dari mana kita tahu peristiwa itu? Dari sumber Majapahit ada yang mencatat? Ada, sumber Majapahit ada yang mencatat peristiwa penyerangan Dyah Wijaya menyerang Daha dan kemudian mendirikan Majapahit. Ada dalam prasasti Kudadu. Tetapi yang kerjasama dengan Mongol tidak diceritakan dalam prasasti itu. Serius? Serius. Dalam negara Kertagama? Dalam negara Kertagama ada. Di situ bahwa kita bekerja sama, diingat dengan baik. Kita bekerja sama dengan tentara Tartar untuk mengalahkan Daha. Tetapi pengkhianatan Dyah Wijaya yang menyerang balik ke tentara Mongol tidak ditulis di situ. Jadinya kan kita nggak ada. Tetapi pertanyaannya gini, kok bisa kita tahu ada pengkhianatan itu? Pengkhianatan Dyah Wijaya itu ada, kita tahu dari mana? Dari mana? Dari catatan Tiongkok sendiri. Jadi gini, para jenderal itu kan pulang ke Kublai Khan di Beijing sana. Di sana mereka harus menulis laporan kepada kaisar tentang peristiwa yang terjadi, kok bisa mereka kalah. Dan akhirnya mereka menulis. Dan tulisan mereka atau laporan mereka itu menjadi sumber sejarah yang menjelaskan kepada kita bahwa memang ada peristiwa pengkhianatan itu. Bahwa Dyah Wijaya menyerang sekutunya. Sehingga sekutunya lari kan kembali ke negaranya. Nah, ingat ya, para jenderal itu menulisnya itu terpisah-pisah. Ike Mese menulis sendiri dan beberapa jenderal menulis sendiri-sendiri.
Dan masing-masing catatan ini bisa di-crossing satu dengan yang lain. Dan ternyata memang cocok satu dengan yang lain. Dan ketika jenderal-jenderal itu menulis, itu ada resiko, ada hukuman di balik tulisan itu. Sehingga yang satu jenderal bisa saja dihukum karena tulisan temannya. Tulisan dari jenderal yang lain bahwa ini mungkin lemah, kurang bisa mengorganisir pasukan, sehingga dia mendapat hukuman dan lain-lainnya. Intinya gini, ketika mereka menulis catatan itu, mereka ada resiko. Mungkin juga ya Mas Asisi itu taktik dari Kubilai Khan juga. Jadi ini dipisah-pisah gitu, ternyata cocok satu dengan yang lain, berarti kan benar. Nah itu, karena itu catatan asing, kita menyebutnya sumber sezaman. Pertanyaannya, kenapa kok sumber sezaman? Kok bukan disebut sumber primer? Karena kan bukan ditulis oleh bangsa kita, bukan? Betul. Karena bukan ditulis oleh bangsa kita. Kenapa? Karena ada barrier budaya. Tapi buat mereka, buat bangsa Tiongkok, itu sumber primer dong. Primer. Kalau untuk sejarah dinasti Yuan ketika menyerang Jawa, itu primer bagi mereka. Tapi bagi kita, dari sudut orang Jawa atau sudut Nusantara, itu karena ada barrier budaya, kita menganggapnya primer kurang kuat. Yang lebih populer dengan istilah sumber sezaman. Catatan asing. Catatan asing. Kayak gitu. Oh, jadi itu satu contoh di mana memang yang kalah itu yang menulis gitu dari versi mereka. Jadi kita punya dua versi Jawa sendiri dan juga versi Mongol. Nah, coba bayangkan sekarang. Wih, kasihan juga Mongol ya. Tapi itu bukan pertama kalinya Mongol ngalamin kayak gitu. Itu kan gini, itu kan Mongol sudah berafiliasi dengan Tiongkok. Iya. Ya kan, ketika Kubilai Khan kemudian mengadopsi budaya dari suku Han, bangsa Han, kemudian dia senang dengan budaya bangsa Han, kemudian dia mendirikan dinasti Yuan. Tetapi Mongol di awal-awalnya ketika masih dipimpin Genghis Khan itu juga sama, mengalami hal yang sama. Jadi gini, itu Genghis Khan kan memimpin laskarnya nih, menaklukkan banyak hal. Setelah masa Genghis Khan juga Mongol kemudian melakukan pelebaran kekuasaannya sampai ke Eropa, gitu kan. Banyak sekali penaklukan dia lakukan, bahkan termasuk Baghdad. Nah, catatan kita tahu tentang bagaimana serangan Mongol, bagaimana penyerbuan Mongol, itu justru dari catatan yang kalah. Karena Mongol tidak mencatat sejarahnya sendiri. Ini ironis. Dia nggak menulis sejarahnya. Dia tidak menulis. Sekali. Dia hanya menaklukkan. Ya, tetapi tidak menulis sejarahnya. Yang menulis siapa? Ya bangsa-bangsa yang dikalahkan itu. Makanya, dengar nggak sih? Mongol itu istilahnya dikenal sebagai bangsa yang barbar, bangsa yang kejam, suka merusak, ya kan, apalagi waktu dia menyerbu Baghdad sampai dikatakan wah banjir darah seperti itu kan. Tetapi kita harus paham atau memaklumi bahwa catatan itu ditulis oleh mereka yang kalah, mereka yang dihancurkan oleh Mongol. Otomatis mana mungkin orang yang kalah itu membagus-baguskan atau mengindah-indahkan pihak yang menyerang mereka, kan nggak mungkin. Ya pasti ditulis sesuai fakta yang mereka alami, atau mungkin ya bisa dilebih-lebihkan kekejaman. Kita nggak ngerti ya, nggak ngerti sih. Itu dua kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi biasanya ya mungkin memang ditulis berdasarkan apa yang mereka alami. Tapi sekarang bayangkan, kalau para yang kalah-kalah ini tidak menulis, dari mana kita tahu tentang kehebatan bangsa Mongol dalam penaklukan? Bagaimana kita tahu wilayah mereka membentang sampai kemana? Kalau yang kalah-kalah ini tidak mencatat, termasuk yang dinasti Yuan tadi. Kalau kita hanya berdasar pada sumber primer, dari prasasti Kudadu misalkan, atau dari negara Kertagama, hanya itu aja. Dari mana kita tahu ada pengkhianatan Dyawijaya? Karena apa? Negara Kertagama juga menulis, tetapi bagian yang Dyawijaya mengkhianati nggak dimasukkan. Prasasti Kudadu juga menulis, malah di sini dikatakan Dyawijaya itu berjuang sendiri dengan kekuatan sendiri. Malah dikatakan seperti itu. Jadi dia bahu-membahu dengan tentara Tartar, tidak ada dalam prasasti Kudadu. Kalau menurutmu itu kesatria nggak sih? Ya itu tergantung sudut pandang ya. Iya. Kalau ya saya sendiri suka Majapahit. Ya aku suka Majapahit, tetapi aku harus memperlakukan mereka seperti manusia biasa. Manusia biasa itu ada titik jatuh, ada titik bangkit. Kamu misalkan diposisikan menjadi Dyawijaya, di mana menurut para raton, istrimu yaitu Gayatri, ya itu mau dipersembahkan kepada Raja Mongol misalkan. Apakah kamu akan mau menyerahkan istrimu sebagai persembahan kepada Raja Mongol? Kalau aku jadi istrinya ya sudah pasti tidak mau diserahkan tidak juga. Mau, kan? Tidak mau kan? Artinya Dyawijaya juga punya alasan kenapa dia mengkhianati itu. Bisa jadi karena memang tidak mau takluk secara nasionalisme ya, cinta tanah air. Tetapi menurut romantisme bisa jadi dia nggak mau menyerahkan istrinya, mau itu paling dicintai sama dia.
Iya juga sih. Nah, ya memang itulah namanya ini ya, taktik-taktik dalam perang dan sebagainya. Ya kita kalau bicara tentang perang, tentang itu nggak hitam putih ya. Nggak Kita hitam nggak putih. bisa bilang ini 100% benar, 100% salah gitu. Tapi namanya manusia itu selalu punya ada alasan-alasan yang melatari kok dia bisa melakukan ini dan itu. Dan itu menarik, yang membuat sejarah itu menarik untuk kita pelajari nggak sih? Betul. Ada manusia di balik perang, ada manusia di balik sejarah. Jadi selama ada manusia, berarti selama itu juga ada alasan. Tapi kadang-kadang kita menemukan alasan-alasan yang sepenuhnya sulit untuk diterima secara moral, gitu kan? Misalnya Raja Jayakatwang ketika menyerbu Raja Kertanegara, gitu kan? Di mana-mana selalu dikatakan dalam negara Kertagama, di dalam para raton, bahkan dalam prasasti Kudadu yang sumber primer yang dipahat pada masa Dyah Wijaya hidup, itu pun Jayakatwang itu sudah dilabeli sebagai pihak yang jahat, sudah dilabeli seperti itu. Jadi bukan saya melabeli, tapi memang sumber-sumber itu yang melabeli. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa motivasi itu menentukan nilai dari seorang tokoh sejarah. Motivasinya Jayakatwang ditulis dalam para raton untuk membalaskan dendam leluhurnya yang dikalahkan oleh Rangga Rajasa. Mungkin kebetulan tidak ada sumber dari Daha sendiri yang mencatat tentang dia. Nah, itu dia. Tidak ada sumber dari Daha yang kemudian mencatat tentang bagaimana alasan utama Jayakatwang itu apa, bagaimana motivasinya, dan tujuan-tujuan atau keberhasilan dia itu apa, kan nggak dicatat. Kita memandang Jayakatwang sekarang itu dari sudut pandang Majapahit. Betul. Yang mana Majapahit adalah pihak yang dihianati. Ya sama seperti Mengul tadi lah. Ketika menulis tentang Jawa, tentang Dyah Wijaya kan pasti dengan penuh kerahitan, dengan sakit hati gitu ya. Sebenarnya dari situ kan kayak kita bisa belajar nggak sih, Mas Sisi, kalau ya namanya sejarah itu memang selalu ada dua versi cerita gitu. Versi narasinya itu bisa sangat dipengaruhi gitu loh oleh orang yang menulisnya. Itulah kenapa setuju nggak sih kalau sejarah itu sifatnya subjektif gitu. Apapun itu ya, prasasti, lontar, ataupun catatan asing, semuanya itu pasti ada sisi subjektivitas penulisnya nggak sih? Betul, pasti ada. Jadi sejarah itu tidak seperti sekarang ini kayak buku sejarah nasional kayak gitu kan, ditulis dengan seobjektif mungkin gitu, berusaha seperti itu. Tetapi di zaman dulu itu kan pasti ada sisi dari si penulis itu untuk masuk sudut pandang, nilai, rasa yang kemudian dia masukkan ke dalamnya. Tetapi seorang sejarawan yang baik, dia bisa membedakan bagian-bagian yang memang ada subjektivitas, bagian yang merupakan report atau laporan. Misalnya nih, negara Kertagama, dia kan tulisan dari Prapanca. Tentu bagian-bagian yang mencatat tentang pendapat Prapanca tentang Majapahit itu tentu subjektif. Tetapi bahwa Majapahit itu ada luasnya jalannya itu berupa seperti apa, pohon-pohonnya seperti apa, istananya nanti menghadap kemana dan seterusnya, itu tentu objektif karena itu pengamatan dia. Tapi soal apakah istana itu megah dan tidak, itu subjektif. Soal itu loh, putri-putrinya cantik Cantik atau tidak gitu kan. Ada yang dibilang putri ini secantik ini, terus ada putri yang lain ini biasa saja gitu. itu subjektifnya dia main di situ. Betul. Tetapi kadang-kadang tata nilai itu juga mewakili muatan zaman pada masa itu. Ingat, Sutasoma itu tulisan dari Mputan Tulara itu kan memuji bahwa Sutasoma yang kulitnya putih itu disukai para dewa. Sementara ada tokoh lain yang kulitnya hitam, itu tidak disukai. Dari sini kan kita langsung melihat rekaman zaman pada masa itu bahwa kulit putih atau kulit yang bersih itu kayaknya favorit pada masa itu dibanding yang kulit yang agak gelap-gelap seperti itu. Dianggap cantik, mungkin dianggap standar kecantikan pada masa itu. Ternyata tidak banyak yang berubah ya. Sekarang juga masih kan. Jadi gini, sekarang sudah jelas ya bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang, tetapi sejarah pasti ditulis oleh manusia yang mau menulis, baik itu pemenang maupun yang kalah. Bahkan nih di zaman modern ini ya, di abad 20 itu kan ada peristiwa G30 SPKI sama pemberantasan PKI. Itu kan banyak yang mengatakan itu dijadikan contoh bahwa sejarah ditulis pemenang oleh Orde Baru. Tetapi belakangan ini beberapa pihak yang memang diduga terlibat dalam G30 SPKI itu kan mulai menulis juga. Dan sekarang mereka yang kalah, mereka yang menjadi korban sudah mulai speak up, sudah mulai berbicara di mana-mana. Dan akhirnya kita jadi punya perspektif. Iya kan? Nggak melulu dari sudutnya Orde Baru, sekarang dari sudut-sudut yang lain. Makanya
aku tetap nggak setuju bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Itu hanya jargon untuk mereka yang berusaha untuk sarkas. Wah, sejarah pasti ditulis pemenang, sejarah ditulis pemenang. Salahkan sendiri kalau yang kalah nggak mau menulis. Atau ya sekedar ada narasi sejarah nggak sesuai dengan seleranya, betul. atau nggak sesuai dengan ya kesukuannya atau apa, kemudian itu pasti karena ditulis oleh pemenang gitu. Gitu kan. Betul. Padahal kan ya nggak harus seperti itu. Saya selalu percaya bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang mau menulis. Kalau mereka yang nggak menulis, Mongol itu bukti bahwa dia pemenang. Ya, zaman Genghis Khan pemenang tapi nggak mau menulis sejarah. Akhirnya sejarahnya ditulis oleh orang-orang lain yang kalah gitu. Akhirnya kita sekarang punya sejarah yang ngerti tentang sejarah Mongol di awal, termasuk juga di zaman Dyah Wijaya itu. Akhirnya kita punya. Bayangkan kalau ngandelin sejarahnya kita sendiri ditulis oleh pemenang sendiri, wah nggak ada itu pengkhianatan Dyah Wijaya itu. Kita jadi nggak tahu. Lempeng-lempeng aja tuh. Tapi ngomong-ngomong soal sumber dalam negeri, gitu, aku tuh sering dengar atau bahkan sering membaca, lagi-lagi di media sosial gitu, banyak yang mengeluhkan kenapa sih sumber sejarah kita tuh sedikit sekali. Kenapa pencatatan kita, pengarsipan kita tuh kenapa sih nggak selengkap Tiongkok atau Korea, atau memang Majapahit itu tergolong lengkap ya, karena kita punya negara Kertagama, Pararaton, Sutasoma, dan lain-lain. Ada banyak prasasti juga. Tapi kenapa sih kita nggak bisa secatat itu? Masih banyak periode-periode tahun-tahun yang kosong sejarahnya. Itu apa yang membedakan kita dengan pihak luar gitu, sesama Asia lah paling nggak? Mungkin lebih ke arah budaya ya, karena Tiongkok kita tahu budayanya sudah panjang sekali. Mereka sudah menulis itu sudah ribuan tahun. Lebih tua ya? Lebih tua, bahkan kalau kita bandingkan dengan budaya yang lain, misalkan Romawi atau Babilonia, bahkan lebih tua lagi Mesir, mereka sudah mencatat sejarahnya. Walaupun masih bercampur dengan mitologi dan dewa-dewa, tetapi kan mereka sudah menulis. Nah, persoalannya kita baru mengenal tulisan kan sekitar kurang lebih abad ke-5. Ketika kerajaan Kutai muncul dan kerajaan Taruma itu muncul di panggung sejarah, mereka mulai menulis prasasti. Terus yang kedua, kecenderungan kita juga tidak hanya membaca dan menulis, media itu juga pengaruh loh. Kita sejak dulu prasasti ditulis di logam atau di atas batu. Mengenai sastra, kemungkinan paling banyak kita menggunakan lontar karena alasan spiritual. Nah, ini yang membedakan. Di sana itu misalkan Tiongkok nih, itu kan ada pujangga, ada pedagang yang juga menulis gitu kan, nggak cuman para tokoh agama. Tetapi di kita itu kebanyakan sastra ditulis oleh para tokoh agama untuk tujuan spiritual. Persoalannya kan di situ, sehingga pemilihan medan atau media untuk menulis itu juga sangat diperhatikan. Apakah pedagang kita nggak menulis untuk laporan pada raja atau apa gitu? Sejauh ini belum ditemukan catatan yang berkaitan dengan laporan dagang. Sejauh ini belum ditemukan gitu ya. Nah, tapi yang kebanyakan kan prasasti keputusan raja. Iya. Ya kan? Dan lontar-lontar yang tujuannya untuk spiritual oleh para pujangga maupun tokoh agama gitu kan. Nah, ketika leluhur kita memutuskan memakai lontar itu tidak ngawur, karena itu ada alasan spiritual juga bahwa lontar dianggap suci, tempat bersemayamnya dewa gitu kan. Nah, untuk tujuan itulah kemudian lontar dibuat media untuk menulis. Nah, persoalannya lontar umurnya nggak panjang. Nah, Dan ketika umurnya nggak panjang, leluhur kita sadar kok bahwa lontar itu nggak panjang karena itu ada yang namanya budaya untuk menyalin. lontar itu bertahan berapa lama kalau dirawat dengan baik gitu? Ya mungkin sekitar, belum ada kepastian, tapi sekitar 100-an tahun. Itu paling lama? Paling lama, sekitaran ya. Leluhur kita sudah sadar bahwa lontar nggak bisa bertahan lama, maka dia membuat mekanisme untuk penyalinan. Nah, ada satu misteri sebenarnya. Kalau memang penyalinan itu ada, kenapa kok sejarah Medang di periode Jawa Tengah itu tidak meninggalkan tulisan berupa lontar? Kebanyakan kan yang kita terima tulisan berupa prasasti. Tetapi kok masa Kadiri, kemudian dilanjut Singasari dan Majapahit itu banyak sekali lontar dan sudah ada budaya penyalin. Kenapa kok ada keterputusan antara Medang menuju ke Kadiri dari segi penyalinan? Itu keterputusan itu karena memang mereka tidak menulis atau tulisannya ada? Mereka menulis juga, tapi entah bencana alam di Merapi karena gunung-gunung di sekitar Jawa Tengah yang kemudian meletus akhirnya memusnahkan naskah-naskah yang ada gitu. Dan itu kayak dibuat ulang gitu di masa ketika Medang itu akhirnya memindahkan pusat kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Apakah kayak gitu ada kemungkinan nggak sih ke arah sana? Belum bisa dipastikan ya, karena belum ada data sama sekali.
Tetapi apakah Medang menulis itu juga masih menulis lontar, maksud saya itu juga masih belum bisa dipastikan. Tetapi di dalam relief-relief memang sudah ada gambar-gambar atau bentuk-bentuk keropak misalkan, atau lontar ya, lontar yang dipegang oleh beberapa pertapa. Misalkan di Candi Morangan itu kan ada 3 pertapa yang salah satunya membawa lontar. Kemudian ada misalkan beberapa dewi di dalam panteon Hindu yang juga membawa kitab gitu kan. Terus kemudian ada yang namanya di Candi Kedulan itu ada namanya relief atau arca Agastya, di mana salah satu orang di bawahnya, figur yang ada di bawah kaki Agastya itu membawa lontar juga. Artinya secara arkeologis, secara visual itu memang ada. Orang Medang sudah melihat namanya lontar, kitab sebagai kitab. Tetapi tinggalannya sampai hari ini itu kita nggak nemu yang peninggalan Medang. Ya berarti kemungkinan tuh sudah rusak mungkin. Kemungkinan. Entah karena perang, Persoalannya entah karena bencana. kenapa kok tidak ada penyalinan? Sebenarnya Majapahit juga tentu saja beberapa lontarnya sudah rusak, tetapi kan ada penyalinan. Wah, Itu yang masih misteri sampai hari ini, ada keterputusan di sini. mungkin bukan tidak ada penyalinan, tapi salinannya belum ketemu atau salinan juga ikut rusak. Mungkin nggak sih kayak gitu? Kemungkinan selalu ada, cuman memang kita harus berbicara menggunakan data. Sampai saat ini tidak ada data. Artinya bahwa itu masih misteri, gitu kan? Fair lah kayak gitu ya. Nah, menulis sejarah itu nggak mudah. Menulis sejarah itu kita harus ngerti tentang rekaman zaman, muatan zaman pada masa itu, kontekstual peristiwa masa itu, kemudian konteks dari media yang digunakan. Oh, ini prasasti tujuannya untuk ini, lontar untuk ini. Jadi banyak sekali. Makanya di dalam kanal kan aku selalu ngomong, kalau mendengar satu statement sejarah, selalu tanyakan sumbernya. Itu penting sekali. Jangan gampang percaya. Misalnya nih, dengar statement, Gajah Mada naik pesawat, kemudian pergi ke Bali, misalkan seperti itu. Langsung tanya aja, sumbernya dari mana? Nah, sumber itu kemudian di 5W1H kan. Udah pasti nggak masuk akal dong. Pesawat ditemukan kapan, Gajah Mada hidupnya kapan, itu aja sudah tidak make sense gitu. Betul. Memang penulisan sejarah itu seperti itu. Sumber itu menjadi nomor 1. Penting sekali adanya sumber. Kalau tidak ada sumber, ya bilang saja tidak ada data. Kalau gitu gimana ya cara kita menyikapi? Kan kita tuh tentu ingin ya sejarah kita tuh lengkap dan runut gitu. Tapi memang dengan sumber-sumber sejarah yang ada itu kan memang terbatas. Akhirnya banyak periode sejarah kita itu tahun-tahunnya itu kosong. Nah, menurut Mas Aziz sih gimana? Kan kayak ada usaha-usaha juga sebenarnya dari orang kita sendiri untuk mengisi kekosongan itu. Misalnya kayak Babat Kadiri, itu kan berusaha mengisi kekosongan sejarah. Nah, cara yang mereka gunakan kan memanggil roh leluhur yang dianggap leluhur gitu. Melakukan mediumisasi untuk mendapatkan informasi sejarah yang mungkin saat itu mereka tidak punya. Terus misalkan ini Babat Tanah Jawi, dia akan menulis ingin tahu tentang sejarah para leluhur dari Kesunanan dan Kesultanan kan di Jawa pada masa itu. Kemudian menulislah leluhurnya itu mulai dari zaman Pandawa, ya, zaman para dewa, zaman Pandawa, zaman para Panji dan seterusnya, nyambung kepada zaman mereka gitu kan. Sama Wangsakerta. Betul, Wangsakerta. Yang selalu kita bilang itu wah itu banyak hoaxnya, banyak analisis sejarawan yang modern yang dimasukkan dan seakan-akan dibuat kitab itu tuh kayak kitab kuno padahal sebenarnya baru-baru aja. Nah, Betul. Mungkin ada yang bilang ini usaha pembelokan atau penyelewengan sejarah. Tapi bagaimana jika itu adalah upaya mereka sebenarnya untuk mengisi kekosongan ini loh. Daripada kosong mending diisi. Gini ya, tak tegesin ya. Sejarah itu bukan tentang apa yang kita ingin. Itu tegas ya. Sejarah bukan tentang apa yang kita ingin. Tetapi sejarah itu adalah data. Data dari masa lalu yang berusaha kita kuak kembali. Jadi gampangannya kayak gini aja deh analoginya. Ada peristiwa pembunuhan nih sekian tahun yang lalu. Nah, sejarawan itu kayak polisi, kayak detektif yang berusaha membongkar kasus itu. Sehingga dikumpulkan berbagai bukti yang langsung, saksi mata langsung, saksi kunci dan seterusnya ya. Ada saksi yang nggak istilahnya nggak berkait, ada bukti yang lemah dan seterusnya. Nah, itu tugas detektif dan polisi untuk menguak itu. Tetapi kalau misalkan memang bukti itu nggak ada, misalkan ya, ada kekosongan bukti misalkan. Ya. Apakah polisi akan membuat sendiri buktinya? Kemudian diajukan ke pengadilan. Tentu kan pasti ditolak. Iya kan? Berarti kan itu berarti istilahnya memanipulasi sebuah kasus kan.
Nah, analogi itu yang harus dipakai oleh para sejarawan atau kita semuanya. Bahwa sejarah itu bukan apa yang kita ingin, tetapi sejarah itu adalah data yang berusaha kita buka kembali di masa kini. Jadi istilahnya kalau di polisi itu pemalsuan barang bukti. Nah, itu kan nggak boleh tuh. Jangan sampai kita memalsukan sejarah ya. Nah, itu hoax. Mungkin niatnya baik gitu. Iya. Tapi jangan sampai niat baik itu membuat kita malah melakukan hoax, membuat hoax atau malah melakukan pemalsuan sejarah, gitu kah? Betul. Oke. Yang pada intinya dari pembicaraan ini adalah apa? Sejarah ditulis oleh mereka yang mau menulis. Yang penting dari kita memahami sejarah adalah sumbernya. Dan yang terakhir, sejarah itu bukan tentang apa yang kita ingin, apa yang kita suka. Tetapi sejarah itu adalah bukti-bukti dari masa lalu yang berusaha kita buka kembali, kita bongkar kembali. Gitu. Terpenting juga adalah gimana kita juga dalam bersejarah kita juga bisa tetap jujur ya dan berintegritas ya. Betul. Jika ya katakan ya. Jika ya katakan tidak, ya, jika tidak katakan tidak. tidak. Jika memang tidak ada data, katakan tidak ada data. Makanya di ACC, di kanal ACC Channel itu kan jelas ya. Kalau itu pendapat saya pribadi, pasti saya katakan ini menurut saya. Kalau itu pendapat para ahli, selalu saya katakan menurut si A, menurut si B. Bahkan saya mencontoh Prapanca di dalam dia menyusun negara keragama. Narasumber selalu disebut profesinya. Misalkan saya menyebut si A, seorang epigraf, si B, seorang filolog. Selalu saya sebut. Kalau itu sumbernya dari sumber primer, ya saya sebut dari mana. Jadi saya ingin bahwa kanal ACC itu rapi di dalam penyebutan sumber sejarah. Dan memang sifat kehati-hatian itu memang sangat diperlukan. Betul. Ya. Dimana sejarah itu kan sebenarnya ilmu yang terbuka banget ya. Saya siapapun bisa menulis sejarah. Kayak tadi kan sejarah ditulis oleh yang mau menulis. Apalagi di zaman sekarang. Karena kan kalau dulu kan dibatasi kalangan yang bisa, yang nggak tahu ya bisa atau boleh. Boleh lebih ya. Boleh. Kalangan yang boleh menulis itu kan kaum Brahmana kalau di Jawa kuno. Ketika mereka menulis itu ditujukan untuk kepentingan ibadah bukan sih? Jadi kan ketika mereka mau berbohong dalam penulisan itu kan jadinya kayak kontradiksi dengan tujuan mereka menulis itu sendiri. Kalau sekarang kan beda banget. Sekarang siapapun boleh menulis gitu. Bocil-bocil pegang HP dia udah bisa nulis. Siapapun bisa. Ya termasuk kita juga, kita diberi kebebasan untuk menulis yang dibangun di atas sumber-sumber ya. Makanya tiap orang kan jadinya punya pilihan gitu nggak sih Mas Asisi? Betul. Mau menulis cerita, menulis sejarah itu seperti apa? Menulis sejarah dengan mengikuti metodologi, mengikuti kaidah dan berdasarkan bukti-bukti yang sahih, atau menulis sejarah berdasarkan kemauannya sendiri atau kepentingannya sendiri. Itu sebenarnya pilihan yang perlu kita pertanyakan nggak sih pada diri kita? Kita mau mengambil sisi yang mana? Di dalam bersejarah atau menulis sejarah atau menyampaikan sejarah, kejujuran itu penting. Jujur dan tidak bias. Supaya apa? Supaya nilai kita itu terlihat di sana. Kejujuran kita terlihat. Kan nilai dari sebuah konten sejarah atau penulisan sejarah itu kan dari kejujurannya, dari sumber-sumbernya. Bukan dari sekedar keindahan bahasanya atau bahkan ya meyakinkan dengan suara yang enak, dengan merdu musik yang menyamankan, nggak seperti itu aja. Tetapi validitas dari kesejarahan itu yang terpenting. Tapi penting bagi kita memang untuk menulis sejarah, minimal sejarah hidup kita. Iya nggak sih? Betul. Jadi pada dasarnya kita kan pada akhirnya menulis sejarah kita sendiri untuk generasi mendatang. Jadi premisnya gini aja. Kamu pengen dikenang oleh anak-anakmu atau oleh generasi mendatang sebagai apa? Anda ingin dikenang sebagai orang tua yang baik atau yang jahat? Ingin dikenang sebagai orang yang brengsek atau orang yang berguna? Orang yang punya pengaruh yang baik pada masyarakat? Apapun itu, semua dimulai dari hari ini. Cara hidup kita, itu pada dasarnya adalah penulisan sejarah. Ya. Penulisan sejarah kita sendiri. Jadi kita menulis sejarah kita dengan melakukan yang terbaik hari ini ya, apapun bidang pekerjaan kita. Betul. Jangan pernah lupa, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.